Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Fatur Rajab dengan NIM 225781123 dari kelas D SSC. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 sampai 9 yang telah saya pelajari dari mata kuliah praktikum pengujian perangkat lunak. Di sini di praktikum software testing atau pengujian perangkat lunak terdiri dari 9 modul. Yang pertama ada pengujian perangkat lunak, yang kedua ada perencanaan penguji dan instalasi dan konfigurasi environment. Yang ketiga ada unit testing yaitu pembuatan black box test case. Yang keempat ada unit testing pembuatan white box test case. Yang kelima ada automation unit testing yaitu pengantar PHP unit. Yang keenam ada automation unit testing untuk menguji kelas dengan PHP unit. Yang ketujuh ada integrasi testing. Yang kedelapan ada sistem testing. Lalu yang kesembilan juga ada user acceptance testing atau UAT biasanya kita sebut. Lanjut kita ke modul pertama yaitu pengujian perangkat lunak. Jadi tujuan pembelajaran di sini yaitu menunjukkan keberadaan defek pada perangkat lunak, menunjukkan perbedaan antara spesifikasi kebutuhan dan implementasi kode. Ketiga ada menunjukkan performa dan kualitas perangkat lunak. Nah, di sini pengujian perangkat lunak itu ialah proses eksekusi program dengan tujuan menemukan kesalahan, yaitu defek atau error. Ini merupakan bagian dari proses validasi dan verifikasi. VNV atau kita sebut validasi dan verifikasi ini berbeda, yaitu verifikasi itu memastikan perangkat lunak mengimplementasikan fungsi dengan benar atau dalam bahasa Inggrisnya itu are we building the product right? Lalu ada juga validasi di mana ini memastikan si perangkat lunak yang kita bangun itu sesuai dengan kebutuhan pengguna atau dalam bahasa Inggrisnya are we building the right product. Lalu di sini ada beberapa jenis kesalahan. Yang pertama ada software failure, di mana perilaku aplikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua ada software error, di mana status sistem yang jika tidak dapat diperbaiki dapat menyebabkan kegagalan. Yang ketiga ada file atau bug atau defect. Biasanya ini sumber dari terjadinya kesalahan dari softwarenya atau kodenya. Lalu ada aktivitas pengujian. Di sini ada terbagi jadi empat, yaitu ada perencanaan, yaitu menentukan apa, kapan, dan bagaimana pengujian akan dilakukan, termasuk alokasi sumber daya. Kedua ada perancangan, itu mengembangkan kasus uji atau test case yang berisi data masukan dan hasil yang diharapkan. Yang ketiga ada eksekusi, yaitu menjalankan pengujian berdasarkan prosedur dan kasus uji yang telah dirancang. Yang keempat ada pelaporan, yaitu merangkum hasil pengujian untuk proses atau bug fixing. Lalu modul kedua ini ada perencanaan, instalasi, dan konfigurasi environment. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mampu melakukan instalasi dan konfigurasi environment untuk pengembangan aplikasi web. Memahami dan menggunakan komposer untuk manajemen dependensi dan instalasi unit testing. Jadi di sini di perencanaan instalasi dan konfigurasi environment ini membutuhkan dua tools yaitu XAMPP dan komposer. Nah, instalasi environment XMPP dan consumer share. Yang pertama itu ada XMPP. XMPP ini untuk apa? XMPP ini digunakan sebagai environment untuk aplikasi berbasis web. Proses instalasinya yaitu meliputi pengunduhan dari situs resmi, pemilihan komponen yaitu berupa Apache, MySQL, dan PHP, dan juga penentuan direktorasi instalasi. Nah, setelah instalasi layanan Apache dan MySQL perlu dijalankan melalui XMPP Control Panel, Composer Composer juga ini dibutuhkan, di mana Composer ini merupakan manajer dependensi untuk PHP yang menyederhanakan pengelolaan library dan package.
Oke, instalasi dilakukan dengan mengunduh installer dari getcomposer.org, lalu menghubungkannya dengan file php.exe dari instalasi XMPP, dan memverifikasi instalasi melalui command prompt dengan perintah composer version. Biasanya di sini kita harus menuju ke website composer getcomposer.org. Ketika kita sudah mendownload lalu kita menginstal komposernya, di mana di sini tuh komposer ini sesuatu library-nya dibutuhkan pada saat kita testing. Nah, setelah kita instalasi biasanya kita harus menginstalnya juga setelah menginstalnya melalui terminal, yaitu menggunakan komposer install php unit. Setelah itu kita coba baru bisa untuk menggunakan tes test case atau semacamnya. Nah, ketika komposer ini sudah dijalankan, kita bisa udah diunduh, kita bisa mengecek dengan menggunakan komposer version. Nah, di sini ada unit testing, di mana ini adalah metode verifikasi perangkat lunak, di mana programmer menguji unit-unit program secara individual untuk memastikan fungsionalitasnya. Biasanya ini dibuat dan dijalankan oleh programmer. Tuh. Lalu yang ketiga ini ada unit testing, di mana unit testing ini adalah eh, sebuah tes unit di mana kita di sini akan membahas dari black box test case terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran dari black box test case ini di mana memahami pembuatan test case untuk pengujian black box. Yang kedua itu memahami skenario pengujian black box dengan pengujian unit secara black box. Lalu ada beberapa strategi pengujian di mana ada tingkatan pengujian itu unit testing pengecekan bagian terkecil dari kode. Lalu ada integrasi testing di mana ini tuh pengecekan integrasi antar unit. Lalu yang ketiga ini ada sistem testing, yaitu pengecekan kinerja sistem secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada acceptance testing, di mana pengujian berdasarkan ekspektasi pengguna. Nah, di sini kita akan kebanyakan dari modul-modul yang sekarang ini menggunakan black box test case. Hampir keseluruhan dari praktikum ini menggunakan black box test case. Nah, pengujian blackbox ini dilakukan tanpa melihat source code ya, hanya berdasarkan spesifikasi fungsional. Jadi berbeda dengan unit testing yang lainnya, di sini kita hanya melihat dari spesifikasi fungsional dari eh, biasanya dari dokumen eh, kerangka acuan kerja, biasanya dari situ. Nah, di sini ada beberapa metode pengujian black box, di mana di sini ada equivalence class partitioning atau ECP, yaitu membagi data masukan menjadi beberapa kelompok atau subdomain yang dianggap ekuivalen. Dari setiap kelompok cukup dipilih salah satu kasus uji yang mewakili. Nah, contohnya untuk input berupa range, nilai khusus, atau anggota himpunan. Ditentukan satu kasus uji dan dua kasus tidak valid. Untuk input boolean ditentukan satu kasus uji valid dan satu tidak valid. Nah, di sini juga ada BVA atau Boundary Value Analysis, di mana ini melengkapi HCP dengan fokus pada pengujian nilai-nilai batas dari suatu range data, karena pada area ini biasanya sering terjadi kesalahan. Nah, di sini juga ada unit testing dalam pembuatan white box test case, di mana di sini eh, berbeda dengan black box test case yang tadi. Tadi kita lihat kalau misalkan dari black box test case itu hanya melihat dari struktur fungsionalitas atau kalau misalkan kita dalam dokumen itu dalam dokumen KAK atau kerangka acuan kerja. Nah, berbeda dengan white box test case. Kalau misalkan white box test case di sini kita melihat dari source code. Nah, di sini source code ini tujuan pembelajaran itu yaitu memahami perbedaan antara pengujian black box dan white box. Kedua ada memahami skenario dan implementasi pengujian white box pada unit testing. Nah,
Di pengujian black box ini tuh biasanya dikenal juga sebagai pengujian berbasis struktur karena memerlukan akses dan evaluasi terhadap source code. Jadi untuk kita evaluasinya itu di bagian source code-nya. Jadi berbeda tadi dengan black box di mana kita di sini harus masuk ke dalam kode tersebut. Lalu di sini juga ada tujuannya, yaitu memastikan setiap pernyataan atau statement itu termasuk dalam percabangan. Biasanya dieksekusinya setidaknya satu kali. Nah, di sini juga ada control flow testing, di mana kita tuh memanfaatkan CFG atau control flow graph yang dibentuk dari source code untuk memvisualisasikan alur control flow graph. Itu CFG terdiri dari statement dasar, kondisional, dan titik temu. Psikomatik complexity atau VG adalah metrik kuantitatif untuk mengukur kompleksitas logika program dan menentukan jumlah jalur independen yang perlu diuji. Dihitung dengan rumus VG sama dengan E kurang N plus 2, di mana E adalah jumlah edge atau panah dan N adalah jumlah node kumpul pada CFG. Di sini tuh CFG ini tuh lebih ke kita eh, melihat nih si codingannya itu udah kompleks atau sudah ke jalur tercepat atau belum. Kita uji di sini menggunakan rumus yang tadi. Jika di mana kalau misalkan kita lihat kode tersebut dap- sudah kompleks atau sudah se seringkas atau bisa dibilang kita tidak terlalu panjang atau cukup. Jadi eh, pengujian dari white box test case itu seperti ini, seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa langkah-langkah pembuatan test case. Yang pertama itu menggambarkan diagram alir atau CFG dari fungsi atau prosedur yang akan diuji. Lalu menghitung cyclomatic complexity yaitu untuk menentukan jumlah jalur independen. Lalu juga menentukan jalur-jalur independen tersebut. Lalu membuat kasus uji yang akan mengeksekusi setiap jalur independen. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan di sini eh, coba kita lihat di bagian di Google. Kalau misalkan kita ke CFG, CFG diagram alir. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita lihat si ini tuh kita lihat CFG ini tuh apakah sudah secepat mungkin gitu. Aplikasinya itu udah secepat mungkin atau belum dalam tesnya. Kalau misalkan yang udah secepat mungkin itu bisa kita eh, bilang sudah cukup atau eh, sudah bagus. Lalu sih juga dengan cara kita langkah selanjutnya adalah menentukan jalur-jalur independen tersebut. Jadi ketika kita tadi sudah menghitung cyclomatic complexity, di sini tuh kita menentukan jalur-jalur independen kan dari tadi kita lihat nih si panahnya itu kemana aja. Nah biasanya itu kita hitung kalau misalkan jalurnya itu terpendek biasanya itu adalah jalur yang tercepat seperti itu. Nah, di sini juga lalu yang keempat itu membuat kasus uji yang akan mengeksekusi setiap jalur independen seperti itu. Nah, di sini ada modul selanjutnya yaitu automation unit testing pengantar atau dari pengantar PHP unit. Nah, PHP unit ini adalah suatu library dan package dari Composer di mana ini tugasnya adalah eh, menguji test case di mana test case ini tuh eh, dapat digunakan untuk memvalidasi si program yang sudah kita punya atau kita ingin tes itu. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Pertama itu memahami pembuatan unit testing otomatis menggunakan framework PHP unit.
Yang kedua ada memahami penggunaan assertion untuk validasi hasil tes. Yang ketiga, lalu di PHP Unit ini itu sebuah framework untuk melakukan unit testing pada bahasa pemrograman PHP. Nah, instalasi ini dilakukan melalui Composer dengan perintah composer require PHP unit slash PHP unit. Nah, jadi di sini PHP unit itu adalah sebuah eh, framework ya, atau bisa diberi dari komposernya juga untuk pada bahasa pemrograman PHP gitu. Nah, ini juga kenapa membutuhkan komposer pada saat tadi itu karena kita bakalan menguji suatu aplikasi atau melakukan unit testing ini menggunakan PHP unit seperti itu. Nah, ada juga namanya assertion. Nah, assertion ini apa? Itu merupakan pernyataan benar salah yang ditempatkan program untuk memverifikasi bahwa suatu kondisi ini terpenuhi. Jadi, sebagai contoh ini adalah eh, kita lebih ke true atau false itu. Jadi apakah kondisi yang kita pengen itu sudah terpenuhi atau belum. Nah, di situ ada contoh juga assertion yang sering digunakan itu ada dua, yaitu ada assert true, ada assert. Sebenarnya ada juga, tapi yang sering digunakan itu adalah assert true, di mana ini memastikan kondisinya itu benar-benar. Tapi bukan hanya ada assert true, di mana di sini juga ada assert false, di mana memastikan kondisi bernilai salah. Yang ketiga juga ada assert equal, di mana assert equal ini tuh membandingkan dua nilai apakah sama. Nah, jadi assert equal ini digunakan untuk kita mencocokkan satu buah teks atau suatu program dengan program lain. Apakah si misalkan si string ABC di equal dengan ABC apakah bernilai sama atau tidak seperti itu. Nah, di sini juga ada asset same. Ini lebih ke membandingkan dua variabel apakah merujuk pada objek yang sama. Jadi apakah si kedua misalkan dua string ini merujuk ke satu string yang sama seperti itu. Lalu ada juga ada assert array hash key, itu memeriksa keberadaan sebuah key dalam array itu. Nah, ini juga ada fitur lainnya di mana fitur lainnya itu ada dependensi, di mana kalau misalkan kita tulis di kode itu at depends, itu memungkinkan sebuah tes bergantung pada hasil tes lain atau memastikan urutan eksekusi itu yang benar. Lalu juga kedua juga ada data provider, di mana kalau misalkan kita di kode itu memakan add data provider. Nah, itu memungkinkan sebuah tes dijalankan beberapa kali dengan set data yang berbeda. Sangat berguna untuk menguji berbagai skenario input. Nah, di sini ke modul selanjutnya itu ada automation unit testing, itu menguji kelas dengan PHP unit. Nah, karena tadi kita di awal sudah masuk ke pengantar PHP unit, di sini kita mencoba menguji kelas dengan PHP unit. Nah, di situ ada tujuan pembelajarannya, itu yang pertama memahami pengujian atribut dan metode dalam sebuah kelas. Yang kedua memahami penggunaan stub dalam unit testing. Yang ke Lalu di sini juga ada lingkungan pengujian unit. Nah, di sini ada beberapa macam yang akan kita bahas di eh, modul ini tuh. Yang pertama itu ada test driver, di mana ini tuh program utama yang memanggil dan mengendalikan eksekusi yang unit uji serta menyiapkan data masukan. Jadi ini tuh kalau misalkan kita ini tuh adalah si program yang mau kita panggil atau kendalikan gitu. Seperti itu. Lalu ada stub. Jadi stub ini kayak objek turun dummy lah. Bukan 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 anak, tapi lebih ke suatu bayangan lah kalau misalnya kita sebut. Nah, itu buat apa? Jadi itu untuk mensimulasikan perilaku dari dependensi suatu unit. Jadi stub ini itu digunakan untuk mengisolasi unit yang akan diuji dari komponen lain. Di pengujian ini bisa lebih fokus dan staf akan mengembalikan nilai yang telah ditentukan sebelumnya tanpa melakukan proses komputasi yang sebenarnya. Jadi di sini tuh
eh, stub ini tuh fungsinya untuk apa? Jadi stub ini tuh lebih ke kita mau mengklonkan si program si test driver ini. Jadi jadi kita tidak mengubah si test driver ini. Jadi kalau misalkan ada kendala atau apa, tidak akan kena ke si test driver, tapi jadi stub yang akan mengisolasi unit yang diuji dari komponen lain seperti itu yang saya pahami. Nah, di sini tuh cara menguji kelas dengan PHP unit itu ada beberapa caranya. Itu ada yang pertama itu ada struktur tes, itu set itu ada setup, itu sebuah metode yang dieksekusi sebelum setiap tes. Jadi berguna untuk inisialisasi objek sesuai namanya setup. Jadi menyiapkan terlebih dahulu metode yang akan dieksekusi. Tuh. Lalu ada tear down, di mana tear down ini adalah metode yang dieksekusi setelah setiap tes. Yaitu berguna untuk membersihkan sumber daya. Jadi ini tuh ketika kita lebih ke kita mengclearkan sumber daya yang kita punya. Jadi metode ini biasanya akan dieksekusi setelah setiap tes. Jadi setelah tes biasanya kita harus tear down. Seperti itu. Di sini pengujian atribut dan metode itu atribut publik dari sebuah kelas dapat diakses dan diuji secara langsung. Tuh. Lalu sini juga metode diuji dengan menggunakan assertion untuk memvalidasi nilai yang dikembalikan atau efek samping yang terjadi. Membuat stub di PHP unit itu dengan cara metode create mock, eh, buka, buka kurung itu my class, titik dua kali itu class lagi. Jadi ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat objek stub dari sebuah kelas seperti itu. Nah, di sini juga ada kode di mana stub method my method di panah will return foo. Di mana ini tuh mengkonfigurasi si stub agar my method selalu mengembalikan nilai foo. Itu. Nah, lanjut di sini ada integrasi testing. Integrasi sesuai dengan tadi yang di black box testing kan tadi kita sudah bahas di eh, ada unit ada automation unit testing, ada nah ini ada unit testing, ada integration testing. Nah, di sini integration testing ini itu adalah memahami cara menguji relasi antar kelas, modul, dan komponen dalam perangkat lunak berorientasi objek. Itu di sini integrasi testing ialah pengujian yang dilakukan setelah dua atau lebih unit digabungkan untuk mendeteksi kesalahan pada antarmuka dan interaksi antar komponen. Itu tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya memastikan unit-unit yang telah lulus unit testing dapat bekerja sama dengan benar. Jadi ketika kita sudah misalkan oh ini eh, udah benar nih kodenya, tapi kita juga pastikan kalau misalkan ini itu bakalan berkaitan antara kode tersebut. Nah, di sini tuh ada strategi penggabungan. Ada tiga, yaitu ada pertama ada top down integration, yaitu pengujian dimulai dari modul level atas, modul-modul di bawahnya digantikan sementara oleh stub. Keuntungannya adalah arsitektur sistem dapat divalidasi sejak awal. Lalu ada bottom up integration, kan kalau misalkan tadi top down, sekarang kita bottom up. Jadi pengujiannya itu dimulai dari modul level bawah. Ya, tapi di sini diperlukan test driver untuk mensimulasikan pemanggilan dari modul level atas. Nah, keuntungannya ialah kesalahan pada komponen level bawah dapat ditemukan lebih cepat. Karena di sini eh, sesuai tadi bottom, jadi kita dari awal keuntungan itu kalau misalkan ada komponen level bawah yang eh, tidak sesuai, maka itu dapat ditemukan lebih cepat. Sini ada sandwich integration di mana kombinasi dari pendekatan top down dan bottom up. Jadi kita itu digabungkan seperti itu. Di sini ada area pengujian integrasi, itu relasi antar kelas, di mana menguji bagaimana objek dari kelas
yang berbeda berinteraksi. Misalnya saat satu objek memanggil metode dari objek lain. Yang kedua dari relasi antar modul, menguji interaksi antara modul-modul fungsional seperti modul login yang memanggil modul utama. Jadi fungsi-fungsi kayak modul itu bukan di tes ini. Ada relasi antar komponen juga, di mana menguji interaksi dengan komponen eksternal seperti database, library, atau API, atau pihak ketiga. Jadi ini lebih ke backend dari si eh, database-nya. Nah, database-nya sudah sesuai atau belum. Lalu ada relasi pada GUI, yaitu menguji alur navigasi dan interaksi antara elemen asal muka. Jadi asal mukanya kita tes apakah sudah eh, navigasi dan interaksinya sudah tepat seperti itu. Nah, selain tadi dari unit testing dan integrasi testing, di sini juga ada sistem testing, di mana itu memahami berbagai jenis pengujian sistem. Itu mampu melakukan pengujian sistem, khususnya pengujian GUI, menggunakan tools seperti Catalan Studio. Nah, jenis-jenis pengujian sistem ada beberapa. Itu pengujian kinerja atau performance testing, mengukur seberapa baik performa aplikasi seperti waktu respon dan penggunaan sumber daya atau CPU RAM. Pengujian beban yaitu stress testing menguji sistem pada kondisi di luar batas normal, misalnya dengan jumlah pengguna atau volume data yang sangat besar untuk melihat titik kegagalannya. Ketika ada pengujian konfigurasi, di mana konfigurasi ini menguji kinerja aplikasi pada berbagai konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. Lalu ada pengujian keamanan atau security testing, di mana menganalisis resiko mencari celah keamanan pada sistem seperti kerentanan terhadap SQL injection atau manajemen hak akses yang tidak tepat. Lalu ada pengujian pemulihan atau recovery testing, di mana menguji kemampuan sistem untuk kembali ke kondisi stabil setelah terjadi kegagalan. Seperti itu. Nah, di sini juga menggunakan aplikasi Catalog Studio, di mana ini merupakan solusi otomisasi pengujian yang mendukung pengujian web, mobile, API, dan desktop. Maka Catalog Studio ini menyederhanakan penggunaan framework seperti Selenium dan Appium, sehingga cocok untuk pemula maupun ahli. Itu proses penggunaannya itu ya biasa instalasi, terus unduh dari sistem resmi dan jalankan. Kalau soal aktivasi, kita harus membuat akun atau masuk dengan akun yang sudah ada terlebih dahulu, lalu mengkonfigurasi versi browser yang akan digunakan untuk pengujian web ini. Lalu ada pembuatan proyek, kita membuat proyek atau gunakan proyek sebagai contoh. Lalu ada eksekusi, menjalankan test case atau test suite pada browser yang targetan dan melihatnya pada log viewer. Nah, eh, modul yang terakhir ada acceptance testing, di mana di sini tuh tujuan pembelajarannya itu adalah dokumen dari eh, pengetesan dari si user. Nah, ini memahami definisi dari tujuan pembelajarannya itu memahami definisi dari dan tujuan dari user acceptance test, mampu merencanakan dan membuat skenario pengujian UAT. Lalu definisi dan tujuannya di UAT adalah tahap akhir dari pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna akhir, klien atau pelanggan untuk memverifikasi dan menerima sistem sebelum diluncurkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diterima oleh pengguna. Jadi ini adalah sebagai verifikasi terakhir apakah aplikasi sudah berjalan semestinya dan dapat diterima oleh pengguna. Nah, di sini ada prosesnya. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhannya, itu tentukan lokasi dan jadwal pengujian, lalu menyiapkan lingkungan pengujian dan data yang relevan. Lalu ada pemilihan peserta atau tester, yaitu memilih kandidat yang merupakan pengguna langsung dari sistem, memahami proses bisnis, dan bersedia untuk bereksperimen. Lalu ada pembuat skenario dan kasus uji, yaitu mengembangkan skenario pengujian yang mencerminkan tugas bisnis sehari-hari pengguna. Yang kedua ada membuat kasus uji yang detail berdasarkan use case, mencakup skenario berhasil dan gagal. Eksekusi dan dokumentasi, yaitu peserta melakukan pengujian sesuai skenario dan mencatat hasilnya. Terus juga ada hasilnya dibandingkan dengan yang diharapkan untuk ditarik kesimpulan. Jadi UAT ini bisa dilakukan oleh klien atau pelanggan, bisa lebih dari satu atau cukup satu, di mana kalau misalkan kita produk champion ini cukup paham dalam proses bisnis dan juga eh, pengguna langsung dari sistem dan juga harus bersedia untuk bereksperimen.
Nah, di sini kesimpulan pengujian itu ada beberapa, ada diterima, yaitu sistem berfungsi sebagai sesuai harapan. Yang kedua ada diterima dengan catatan, yaitu sistem diterima dengan beberapa perbaikan kecil yang perlu dilakukan. Dan ketika ditolak, sistem tidak memenuhi kebutuhan dan memerlukan perbaikan besar. Nah, juga ada survei non-fungsional. Jadi selain tadi fungsionalitas, UAT juga dapat mengukur aspek non-fungsionalitas seperti kemudahan penggunaan, kemudahan dipelajari, dan ketercapaian tujuan pembuatan aplikasi. Nah, mungkin untuk presentasi praktikum pengujian perangkat lunak yang telah saya pelajari cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.